Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhus Sunnah. Kemarin telah kita bahas terakhir bab ke-9 79 ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam anna Allah faddala al-ibada ba'dahum ala ba'd, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya yang satu di atas yang lain. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat, adlan minhu. Dan itu sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqal jara wala haba. Tak bisa dikatakan kepada Allah berbuat curang, pilih kasih, ya, atau berbuat zalim. Faman qala inna fadlallahi 'alal mu'min wal kafir sawa. Maka barang siapa yang berkata bahwasanya keutamaan mukmin, ya, keutamaan Allah atas mukmin dan atas kafir itu sama, fahuwa sahib bid'ah. Maka orang yang berkata demikian adalah pelaku bid'ah. Dia seorang ahli bid'ah. Ya. Bal faddalallahu al-mu'min. Bagaimanapun justru Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan para mukmin alal kafir, atas orang-orang kafir. Wa ta'i' alal 'asi. Allah memberikan keutamaan kepada ke atas, ya, lebih kepada orang-orang yang taat daripada orang yang bermaksiat. Wal ma'sum 'alal makhdhul. Allah lebih memberikan keutamaan kepada orang-orang yang dijaganya daripada orang-orang yang terlena, ya. Adlan minhu, itu semua ketentuan Allah demikian sebagai bentuk keadilan darinya. Huwa fadluhu yu'tihi man yasha. Toh itu adalah keutamaan miliknya, maka haknya lah untuk memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yamna'uhu may yasha. Dan Allah tahan dari siapapun yang dia kehendaki. Itu semua bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang telah kita bahas bahwasanya apapun yang Allah takdirkan, mau baik mau buruk, baik untuk beberapa hamba, buruk bagi hamba-hamba yang lain, tidaklah dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala disifati zalim atau curang. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala justru itu adalah bukti kesempurnaan adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, toh memang keutamaan-keutamaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap adil Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Ketika itu bukan punya, yakni harta-hartamu, kau mau lakukan apapun dengan itu, maka adil, punyamu, itu hakmu, ya. Tapi ketika harta orang lain, kemudian kau tatasarrufi, kemudian kau putar, kau gunakan untuk sesuatu yang bukan hakmu, dan itu milik orang lain, maka itu zalim. Ya. Demikian keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu milik Allah. Kepada siapapun dia mau berikan, tetap adil, tidak jadi zalim. Ya. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, dogmakan pada diri kita, mesti ada latar belakangnya. Mesti ada latar belakangnya, kadang kita ketahui ataupun tidak. Karena Allah apabila menghendaki sesuatu, Allah jadikan sebab-sebab terjadinya hal itu, sehingga hal itu ketika terjadi memang layaknya demikian. Demikian keputusan yang paling tepat baginya. Ya, itu dogma bagi orang-orang yang beriman di dalam mengimani takdir. Di antara makna takdir adalah pembagian kadar. Pembagian kadar. Masing-masing manusia udah dibagi kadarnya masing-masing sekian. Nikmat-nikmatnya, musibah-musibah dia udah dibagi masing-masing. Oke? Satu sama lain. Maka hasad adalah sesuatu yang buruk dan merusak keimanan.
Ketika kau melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada pada saudaramu dan kau membencinya, tak meridhoinya dan menginginkan nikmat itu hilang darinya, itu hasad, dengki, iri ya, maksudnya sirik. Sirik lokal. Ya, bukan sirik syar'i, sirik lokal. Ya kan? Itu sesuatu yang sangat buruk dan merusak keimanan. Bahkan kenapa? Dikarenakan hasad ini mencirikan seseorang yang tidak ridho dengan pembagian takdir Allah itu. Ya, makanya ta'kulu al-hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Hasan itu bikin angus amal saleh, kebaikan-kebaikan. Begitu efektif sebagaimana api menghanguskan kayu bakar, kata Rasulullah SAW. Ya, jauhilah oleh kalian hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Dikarenakan hasad ini menghanguskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api begitu efektif menghanguskan hatabah, kayu bakar. Ya. Itu udah kita bahas ya di pertemuan terakhir ya. Masuk ke bab yang 80. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, "Wala yahillu an tuktaman nasihah." Bab yang ke-80 ya. Dan tidaklah dihalalkan menyembunyikan nasihat, ahadan minal muslimin wala yahil an taktuman nasihat, dan tidaklah dihalalkan kau menyembunyikan nasihat kepada siapapun di antara kaum muslimin. Nasihat adalah hal yang wajib disampaikan, ditunaikan, artinya gitu, dan nggak boleh kau menyembunyikannya. Karena apa? Itu hak saudaramu atasmu, kewajibanmu atas saudara, sebagaimana hutang yang harus kau tunaikan. Nggak boleh kau menahan sengaja hutang tersebut. Nah, dosanya sama seperti nasihat. Ya. Barrahum wa fajirahum. Baik kepada yang baik, memang yang saleh, ataupun yang fajir. Wajib untuk disampaikan nasihat. Fi amrin min umurid din. Pada perkara di antara perkara-perkara agama. Faman katama faqad ghasyal muslimin. Dan barang siapa yang menyembunyikan nasihat, maka hakikatnya dia telah berbuat ghash kepada kaum muslimin. Ghash ini menipu, menzalimi, ya, menipu, ngerjain kaum muslimin. Wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din. Dan barang siapa yang menipu kaum muslimin, maka ia telah menipu agama ini. Wa man ghasyad din faqad khana Allah wa rasulah. Dan barang siapa yang mengkhianati agama ini, sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena amanah, nasihat adalah amanah yang harus kau tunaikan, ya. La takhunullaha wa takhunur rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, mengkhianati amanat kalian, dan kalian ta'lamun, mengetahui. Ya. Maka nasihat adalah sesuatu yang wajib disampaikan dengan segala maknanya. Dengan segala makna dari nasihat tadi. Menginginkan kebaikan yang pernah kita ceritakan ya. Menginginkan kebaikan untuk individu lain, ini nasihat. Memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada individu lain, ini nasihat kita kepadanya. Ya. Dan inti dari agama ini adalah beredar pada nilai nasihat tersebut. Dari situ Rasulullah SAW berkata, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama ini nasihat. Agama nasihat. Agama itu nasihat. Ya. Qulna liman ya Rasulullah. Kemudian kami berkata, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillah. Qal, Rasul berkata kepada Allah, wali kitabi, kepada kitabnya, wali rasuli, dan kepada rasulnya, wali a'immatil muslimina wa amnatihim, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum khalayak kaum muslimin. Ya. Nasihat kepada mereka adalah menunaikan amanah kita kepada mereka dalam memenuhi tanggung jawab kita kepada mereka. Demikian makna nasihat kepada Allah. Penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, itu amanahmu. Untuk dijadikan satu-satunya zat yang disembah dan diingkari hal-hal lain yang disembah oleh manusia selainnya. Dijadikan baginya seluruh
niat kita di dalam menjalankan kehidupan kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh untuk yang lain. Nah, ini hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang kita tunaikan. Itu maknanya bernasihat tuh begitu, bernasihat, ya. Dan tulus kita melakukan hal tersebut memang. Artinya nasihat itu demikian, tidak sebagaimana makna nasihat yang difahami di dalam bahasa kita. Awas, nasihat artinya advice gitu, bukan itu makna nasihat di dalam syariat. Itu diantara maknanya demikian ya memang, ya. Nah, diantara juga nilai-nilai akidah Ahlus Sunnah adalah haramnya seseorang menyembunyikan nasihat kepada kaum muslimin. Maknanya apa? Ketika kau melihat adanya kerusakan pada agama yang ada pada saudaramu seorang muslim, entah kau lihat dia melakukan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah, entah kau melihat dia di atas kesyirikan, pada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, maka wajib kau memberitahunya. Ini wajib hukumnya seorang muslim untuk menyampaikannya minimal 1-2 kali atau mensiarkannya dengan amal kita dan lain-lain. Ada dengan proses-proses amar ma'ruf nahi mungkar, dengan yang tiap individu beda-beda tentunya kemampuannya, ya. Ada yang mampu dengan tangannya, ada yang mampu dengan lisannya, ada yang mampu hanya dengan hatinya. Ini pembahasannya di amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jelas ini harus disampaikan. Ini harus disampaikan. Nggak boleh diam dan kemudian berkata sudah lah masing-masing dia agama dia, kita lakum dinukum waliyadin. Katanya begitu loh. Padahal sesama muslim lakum dinukum waliyadin. Gak usah saling nyalahin satu sama lain. Salah ketika kita melihat saudara kita berada di atas jalan yang salah dan dia kira itu benar, maka hak dia untuk dibilangin bahwa jalan dia itu salah. Itu hak dia, kewajiban kita untuk nyampein. Hak dia untuk dinasihati ketika ia berjalan menuju sebuah jurang yang ia tak melihatnya. Kewajiban kita untuk menyelamatkannya dari jalan tersebut yang membawa kepada kehancuran. Ya, maka haram hukumnya menyembunyikan nasihat. Ya, sebagaimana juga menyembunyikan ilmu. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan dalam hal ini, nasihat hiyal khulus minal ghash. Nasihat ini adalah sesuatu yang terbersihkan, termurnikan dari segala sifat ghash, menipu. Ya, segala sifat khianat, terbersihkan dari sesuatu yang terbersihkan dari nilai-nilai khianat, tipu, terbersihkan dari semua kadar itu. Tulus. Masa kita tulus. Ya. Wa syai'an nasih, dan sesuatu yang bersifat nasih, wa syai'an khalis, artinya sesuatu yang khalis, yang murni. Karena nasihat pernah kita jelaskan, maknanya di dalam bahasa adalah apa? Di dalam bahasa Arab, dalam bahasa ya, yuqal, dikatakan nasahar rajulu thawbah idza khata. Ia menasehati bajunya ketika ia menjahitnya. Tuh kalau robek dinasehati. Tuh, dinasihat. Tutup aibnya. Dijahit maksudnya. Makna itu kan, ada makna itu. Iya kan? Juga kata nasaha di balah bahasa Arab juga nasahtu al-asal. Tuh, aku menasihati madu. Yani madu baru diambil nih dari sarangnya, dari rotinya itu apa namanya? Ya? Dari roti itu baru diambil dari sarangnya. Iya kan? Istilahnya apa tuh rotinya? Hah? Royal jelly. Royal jelly. Ya? Di madu masih ngeres kalau baru diambil dari sarangnya, masih ngeres kan? Banyak campur-campuran yang bukan madu doang. Nah, disaring lah sehingga jadi madu aja isinya. Tuh, dinasihati. Dimurnikan. Disaring. Ya? Itu nasihat di dalam bahasa. Adapun maknanya secara istilah beredar dalam makna kemurnian, ketulusan. Begitu nasihat. Beredar maknanya sekitar itu. Yang prakteknya adalah memenuhi amanah-amanah kita, tanggung jawab kita kepada individu-individu lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mu'min yajib an yakuna nasihan. Maka seorang mukmin
Haruslah ia menjadi seorang yang nasih, yang tulus. Yani khalisan minan nifaq. Dia tulus beriman. Maknanya apa? Bersih dari nifaq, dari sifat-sifat nifaq. Nifaq nih sifat dari orangnya apa? Munafik. Awas. Sifatnya nih nifaq. Ada satu level nifaq? Satu level enggak? Enggak dong. Kan ada kubro, ada sugro. Sebagaimana kufur juga ada akbar, asgar. Syirik juga ada akbar, ada asgar. Yang akbar ini hal-hal yang membatalkan usul agama. Usul agama. Ya. Yang asgar ini yang merusak kesempurnaan agama. Selalu gitu. Yang akbar yang merusak usul agama. Merusak agama dari usulnya. Dari akar-akarnya rusak. Syirik akbar. Minta di kuburan. Jaroh. Itu syirik akbar. Ngerusak agama dari akarnya. Bisa membatalkan keislaman. Syirik asghar. Apa? Riya dan lain-lain misalnya. Nah, apakah ini ngerusak dan membatalkan Islam? Enggak, cuman merusak kesempurnaannya. Ngerusak perfectionnya. Tuh, hal-hal yang sifatnya akbar, ngerusak agama dari usulnya. Hal-hal yang sifatnya asghar, ngerusak kesempurnaannya. Yang qud kamalah. Al-akbar yang qud kamalah. Yang qud ad-din min asli. Al-asghar yang kus. Tuh, mengurangi. Ad-din min kamalih. Dari kesempurnaannya. Nah, seorang mukmin wajib ia nasih, wajib ia tulus. Yaitu apa? Terbersihkan dari sifat-sifat nifaq, terbersihkan dari sifat-sifat ngerjain, menipu, ya. Terbersihkan dari sifat-sifat menipu khadi'ah. Yakunu zahiruhu wa batinuhu sawa. Seorang mukmin idealnya zahirnya dan batinnya sama. Ya. Tidaklah zahirnya menampakkan sesuatu yang menipu awam sehingga tersembunyikan apa yang ada di batinnya. Ma'azallah. Fi sidq. Di dalam ketulusan, di dalam kejujuran. Ya. Wan nasihah dan nasihah hiya din. Ini adalah agama ini. Agama Islam. Nilai nasihat ini nilai Islam secara keseluruhan. Nilai itu adalah nasihat. Ya. Sebagaimana Nabi SAW berkata, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Qulna, kami pun berkata, liman ya Rasulullah. Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qal, Rasul berkata, lillah wa li kitabi wa li rasuli. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksudkan dengan nasihat di sini, ayyakhlusal insan min kulli khuluq dhamim, agar seseorang membersihkan dirinya dari segala perangai buruk. Wa yatahalla bil akhlaq al fadilah, dan agar dia berperilaku dengan perangai-perangai mulia. Ya. Farrajulun nasih, maka seseorang yang nasih, yang tulus, alladzi laisa indahu ghish, yang tak ada pada dirinya sifat menipu, ya, ngerjain li ahad kepada seorang pun, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menghash kita muslimin, maka ia bukan dari golongan kita. Ya. Fadiddun nasihah al-ghash atau al-ghish. Maka lawan kata dari nasihat itu adalah ghish ini, atau ghash. Ya. Ini bisa dibahasa, dua-duanya bisa. Bisa ghash, bisa ghish, bisa. Dua-duanya di dalam bahasa, kilahuma sahihah fil lughah. Ya. Wan Nabi yukarrara qawla, dan Nabi SAW bahkan mengulang-ulang perkataannya, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat sampai 3 kali. Min bab at-ta'kid, untuk menekankan, memberikan penekanan dan perhatian lebih. Ya.
Dan seolah-olah ia telah memberikan atau menjadikan agama ini semua batasannya itu pada nasihat, hal-hal yang bernilai nasihat. Ya. Maknanya apa? Semua ajaran-ajaran yang diajarkan agama ini, ya, itu semua demi kebaikan manusia. Tulus. Demi kebaikan manusia. Dan apabila seseorang melakukan ajaran-ajaran ini, menerapkan ajaran-ajaran yang ada di dalam syariat Islam pada dirinya, kepada orang lain, itu semua bentuk nasihat dia kepada orang lain. Tuh, maka agama ini secara keseluruhan adalah bentuk nasihat. Ya? Nasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, ini di dalam akidah. Fala yakunul insanu musliman, maka tidaklah layak seorang manusia menjadi seorang muslim illa idza kana khaliyah minasyirk, yaitu selamat dari segala sifat kesyirikan. Kana amaluhu khaliyan minal bidah, demikian pun amalannya tulus, murni, tersucikan dari segala bentuk bid'ah. Nah, akidahnya tersucikan dari segala bentuk syirikan dan kekufuran. Amalannya terbersihkan dari segala bentuk bid'ah. Muttabi'an lirrasul, ia seseorang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa hadza huwa an-nasih lillah wa rasulih. Demikianlah orang yang tulus bernasihat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yakun amaluhu khaliyan minasyirk, yang amalan-amalannya bersih dari segala nilai kesyirikan, khaliyan minal bid'ah, bersih dari segala nilai bid'ah. Wan nushu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwal iman bi risalati, yaitu pada mengimani risalahnya, yakni mengimani bahwasanya ia memang benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawakan informasi-informasi yang dibawakannya dalam. Kita mengimani semua itu. Nah, itu di antara nasihat kita kepada Rasul, yakni memenuhi hak Rasul sallallahu. Wa mahabbatuhu wa tawqiruhu wa ihtiramuhu, mencintainya, mencintai Rasul, mengagungkannya, menghormatinya alaihi salatu wassalam. Wattiba'u, dan berittiba' kepadanya, wal iqtida' bih, mengikuti jejaknya. Wa taqdim qawlihi ala qawli kulli ahad, dan mengedepankan perkataannya di depan perkataan siapapun di antara manusia. Wa tarkul bid'ah, dan kemudian meninggalkan segala bentuk bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara muhdatsat allati hadzara minha Rasulullah, yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya. Wa tasdiquh, juga meyakini kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam fima akhbar, pada segala hal yang dikhabarkannya minal mughayyabat, dari perkara-perkara yang gaib, yang enggak kelihatan oleh mata kita. Al-madiyah, atau perkara-perkara masa lalu, kabar-kabar tentang masa lalu yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal mustaqbalah, atau kabar-kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang, dikhabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajtinab ma naha anhu, dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya sallallahu alaihi wasallam. Semua hal-hal demikian, semua nilai-nilai ini adalah bentuk nilai nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali kitabi, nasihat kepada kitabnya, kitabullah, huwal Quran, itu Al-Quran, ya, Al-Furqan, ya. Bi an tu'mina bi annahu kalam Allah munazzal. Bernasihat kepada Al-Quran adalah ketika kau mengimani bahwasanya itu benar adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Munazzal, yang memang diturunkan, ghairu makhluk. Dan perkataan itu benar perkataan Allah, bukanlah makhluk. Bukanlah creature, bukan makhluk sebagaimana kita makhluk. Ini perkataan bukan makhluk. Ini perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan ini darinya datang dan kepadanya kembali. Tuh, perkataan. Apakah perkataanmu adalah sebuah makhluk yang terpisah dari zatmu? Hah? Tidak, perkataanmu adalah bagian darimu. Demikian perkataan Allah, bagian dari Allah, bukan makhluk. Sebagaimana yang dikatakan Jahmiyah. Dan di antara cara meresapi kebesaran Al-Quran ketika kita membacanya, sadari bahwa yang sedang kau baca ini adalah perkataan Allah yang dikumpulkan di dalam kitab ini. Sadari itu, bahwa kau sedang membaca perkataannya. Itu di antara tips untuk meresapi bacaan-bacaan Al-Quran ketika kita membaca. Sadari
bahwa apa yang sedang kau baca adalah perkataan Allah. Tidakkah kau bayangkan? Ya? Bukan makhluk. La kalama ghairi, bukan perkataan selain Allah. Kama yaquluhu ahlul dhalal, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang tersesat. Wa tata'allamahu wa tu'allimah. Dan hak Al-Quran, nasihat kepada Al-Quran juga agar kau mempelajarinya dan mengajarkannya. Wa an ta'mala bih, dan agar kau mengamalkan nilai-nilainya. Wa an tatafaqqah fi ma'ani, dan agar kau mendalami, memahami, okay? Makna-makna yang ada di dalamnya. Tatadabbara, agar kau bertadabbur, mentadabburi isinya. Hadhihi nasiha li kitabillah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah bentuk nasihat kepada kitabullah. Ta'alluman wa ta'liman. Baik kita mempelajarinya atau mengajarkannya, wa fahman wa fiqhan. Baik kita memahaminya atau memperdalamnya, wa amalan bih, atau mempraktekkan nilai-nilainya. Kadzalika minan nasiha li kitabillah. Demikian juga di antara bentuk nasihat kepada kitabullah al-iktsar min tilawati. Ketika kita banyak membacanya. Banyak membacanya, itu bentuk nasihat kepada kitabullah. Wa adam al-ghaflah anhu, dan tidak lengah darinya. Ya. Wan nasihat, dan nasihat li a'immatil muslimin, untuk kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa humul umara, yaitu para umara, para penguasa. Wal wulad, para wali. Bi an tu'tiyahum fi ghairi ma'siyatillah, yaitu agar kau bernasihat kepada mereka adalah kau mentaati mereka pada hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanza' yadan min ta'ah, dan tidak menarik tanganmu dari ketaatan, yakni tidak berontak. Wala takhruj minhum alaihim, dan tidak berontak atas mereka. La tatallammas akhta'ahum wa auratihim, jangan kau sengaja-sengaja mencari aurat-aurat, kesalahan-kesalahan dan aib-aib mereka. Wa tufshiha bainan nas, kemudian kau sebarkan di antara manusia. Itu bentuk nasihat, bentuk tulusnya kita kepada para penguasa. Dan nilai-nilai demikian selalu kita ulang-ulang. Tidaklah diajarkan kecuali oleh ahlus sunnah. Ahli bidah yang 73 itu cuma ahli bidah yang 72 semuanya tidak menekankan nilai ini. Dan mereka akan menganggap celaknya seseorang yang menekankan nilai ini. Penjilat, penguasa, dan lain-lain bahasa. Yang mengajarkan nilai ini dari 73 kelompok kaum muslimin cuma satu, ahlus sunnah. Cuma satu. Makanya sampai jadi patokan. Sampai Al-Imam Al-Barbahari sendiri berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan", apabila kau melihat seseorang mencela-cela penguasa, mendoakan keburukan bagi penguasa, melaknat penguasa, fa'lam annahu sahib bid'ah. Langsunglah yakin ia adalah seorang pengekor bid'ah, bukan ahlus sunnah. Fix. Kenapa? Karena dari 73 kelompok, cuma satu kelompok yang menekankan nilai ini. Tulusnya kepada penguasa. Ya? Kita baca lagi. Di antara bentuk nasihat kepada mereka, idza kan indaka ilm, ketika kau memiliki ilmu wa qudrah dan kemampuan antan sahahum, yakni kau punya peluang untuk menyampaikan nasihat pada mereka fima bainaka wa bainahum, dan sifatnya personal, pribadi dengan mereka, tusil ilaihim nasihat, maka kau sampaikan kepadanya nasihat, wa tuballighuhum bil akhta' allati tahsul minhum, sampaikan kepadanya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dari mereka, au min ra'iyatihim, atau kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dari rakyatnya dan tidak diketahuinya, ya. Tuballighuhum bidzalik, sampaikan hal-hal itu padanya, wala tatahaddatsy biha fil majalis, tapi bukan kau bicarakan hal ini di majelis-majelis umum, enggak boleh. Ya? Hadza minal ghish, itu bentuk khianat, bentuk curang, bentuk penipuan. Tidak nasihat kepada penguasa berarti kalau demikian. Ya? Fan nasiha, maka nasihat an tuaddi ilaihim an-nasiha minka ilaihim. Maka nasihat kepada penguasa demikian adalah agar kau menyampaikan kepada mereka bentuk-bentuk nasihatmu. Hadhihi hiya an-nasiha li waliyil amr. Wa kadzalika minan nasiha li waliyil amr. Juga yang termasuk bentuk nasihat kepada penguasa al-qiyam bil amal alladhi wallika alaih. Yaitu ketika kau menjalankan tugasmu yang diberikan oleh penguasa padamu. Jalankan dengan baik. Itu bentuk nasihatmu kepada penguasa.
Ya, wazifah, au riasah, baik sifatnya tugas atau mungkin kepemimpinan di sebuah lembaga. Ketika penguasa memberikan itu padamu, jalankan dengan baik. Itu bentuk nasihatmu kepada penguasa, bentuk ibadahmu juga kepada Allah. Au ghair zalik min umurid din wa dunya, baik di dalam perkara agama ataupun dunia. Bi an taquma bil amal alladhi wallaka alaihi waliyul amr. Ketika kau menjalankan tugasmu yang diberikan kuasanya atasmu oleh penguasa, fima bainaka wa bainah tuballighu bil khalal min ajli an yatalafahu hadha min an-nasiha. Wa min an-nasiha li ulatil umur ad-du'a lahum bis-salah. Dan di antara bentuk nasihat kepada penguasa, tulusnya kita kepada penguasa adalah mendoakan kebaikan pada mereka. Mendoakan kebaikan pada mereka. Li'annahum idza salahu, dikarenakan apabila baik para penguasa tersebut, saluhatir ra'iyah, niscaya kondisi para rakyat akan jauh lebih baik apabila penguasa baik. Ya? Wa tad'u lahum, engkau doakan kebaikan bagi penguasa. Fa idza ra'aita ar-rajula talibal ilm, apabila kau melihat seseorang dia penuntut ilmu kah atau seorang dai kah, okay? La yad'u lahum, dan tidak mendoakan kebaikan kepada penguasa, au yastankir ad-du'a lahum, atau bahkan lebih jauh mengingkari orang yang mendoakan kebaikan bagi penguasa, fa'lam annahu ghash, maka ketahuilah bahwasanya dia seorang penipu. Dia orang yang berkhianat, tidak menunaikan nasihatnya. Walaysa nasihan liwaliyil amr, bukan seseorang yang tulus kepada penguasanya. Ya, ini demikian bentuk nasihat kepada penguasa. Sehingga datanglah satu zaman, di zaman ini, orang-orang yang mengaku berada di atas akidah ini, akidah Ahlus Sunnah, begitu berdiam diri dari ahli bid'ah, tidak mau mengingkari mereka terang-terangan. Kalaupun mengingkari, hanya sedikit. Di kandangnya aja, nggak mau terang-terangan mengingkari mereka. Tapi ketika penguasa mengambil tindakan tegas menumpas ahli bid'ah yang berbuat kerusakan jelas, kerusakan fasilitas umum, kerusakan akidah, bahkan kerusakan tauhid. Di antara amalan-amalannya terdapat banyak hal-hal yang sifatnya praktek kesyirikan. Dari melebihi pengagungan manusia berlebihan, kuburan, peringatan-peringatan dan lain-lain. Yang itu sudah sampai titik kesyirikan. Ketika penguasa menumpas mereka karena kerusakan yang mereka lakukan, malah nih dai-dai nggak ngerem lidahnya, ngomong di khalayak umum di video, mengkritisi tindakan yang diambil penguasa. Loh, kok? Dan mereka mengaku di atas akidah salaf. Ini yang terjadi sekarang. Begitu manis lidah mereka kepada ahli bid'ah, nggak pernah mengingkarinya itu, nggak pernah. Dengan segala alasan yang ngeles-ngeles ini itu nggak apa maslahat yang ngingkarin mereka apa maslahat itu tunaikan. Ada maslahat atau tidak tunaikan, itu kewajibanmu kepada kaum muslimin. Maslahatnya adalah minimal kau menjatuhkan kewajibanmu. Enggak, begitu cari aman, nggak mau ngingkarin ahli bid'ah. Tapi ketika penguasa mengambil tindakan kepada sebuah kelompok intoleran ahli bid'ah yang berbuat kerusakan dan mempertaruhkan ketertiban umat secara umum, nggak ngerem lidahnya untuk mengkritisi tindakan penguasa. Nggak malu di khalayak umum menyebutkan kesalahan penguasa di video yang disebarkan secara umum. Dengan dalil-dalil yang seawam-awamnya manusia faham. Ini semua diarahkan untuk mengarahkan kebencian dan kekecewaan masyarakat kepada penguasa. Apalagi tujuannya? Ada tujuan lain nggak? Kalaupun ia salah, dan tidak salah, itu hak penguasa. Itu ta'zir dan hak penguasa sampai titik itu. Semoga Allah berikan mereka taufik. Tidak salah. Katakan salah. Bolehkah disebutkan kesalahan ini di khalayak umum? Di masa ketika isu itu hot, yang masyarakat akan tahu otomatis ini dimaksudkan adalah apa yang dilakukan oleh penguasa. Kemana arah hal ini kemana? Cuma satu arah yang membawakan dalil-dalil dan hal-hal demikian, cuma satu arahnya. Menggiring kekecewaan dan kebencian masyarakat kepada penguasanya. Dan itu bukan gaya Ahlus Sunnah. Minimal berikan kita satu contoh di sepanjang sejarah umat Islam atau yang ada sekarang. Ada nggak ulama Ahlus Sunnah, imam Ahlus Sunnah, ketika penguasa yang ada mau serusak apa lagi penguasanya, berbenturan dengan kelompok intoleran yang membangkang,
sehingga sampai titik menumpahkan darahnya misalnya, ada nggak satu imam aja yang akhirnya mengangkat lidahnya atau penanya, mengingkari justru ke penguasanya bukan ke ahli bid'ahnya? Ada gak? Satu contoh aja dari salaf. Please, come on. Di era sekarang deh, ada gak? Atau di era dulu, bagi di sejarah. Nggak tahu, mungkin anak kurang baca sirah. Dalil, semua orang punya dalil. Dari ayat-ayat hadis-hadis, semua punya. Bawain contoh salaf dong, contoh praktek salaf. Ini kan yang bedain kita sama ahli bidah apa? Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut kita fahami dan kita praktekkan sesuai dengan contoh salaf. Jangan cuman ayat terjemahan, hadis terjemahan. Jangan, bagi contoh prakteknya. Sebagaimana yang kau lakukan. Ada nggak seorang imam atau ulama ketika penguasa berbenturan dengan kelompok intoleran sampai titik menumpahkan darahnya, mereka berpendapat demikian dan mereka tahu resikonya, ombak yang besar ketika terjadi ini tuh, mereka tahu resikonya, tapi tetap mereka mengambil langkah itu. Oke? Setelah melakukan itu, ada nggak seorang imam atau ahli ilmu dari zaman ke zaman ketika terjadi begini, kemudian nih imam mengangkat penanya atau lidahnya justru mengkritisi penguasa, bukan kepada kelompok yang intoleran dan pemberontak ini, pembangkang. Ada gak? Bagi contoh, satu aja kasus dari Ahlus Sunnah. Ada gak yang begitu? Baru sekarang yang disalafi-salafiin, justru begitu, baru sekarang, baru zaman ini. Baru 2020-2021 ini. Begitu manis lidah mereka dari ahli bid'ah dan kerusakan-kerusakan yang dibuat selama ini, gak pernah ada pengingkarannya, dan ketika kami mengingkarinya justru kami yang diingkari. Tapi ketika penguasa mengangkat senjatanya dan kemudian melakukan apa yang dia harus dilakukan. Dengan pertimbangan yang mereka lebih tahu maslahat dan madaratnya. Nggak ngerem, nggak warok, lidah mereka nggak warok. Langsung mereka mengangkat lidahnya. Di majelis umum, kurang umum bagaimana di video yang disebarin, kurang umum. Ya, menyampaikan hadis-hadis dan lain-lainnya, akhirnya dengan itu kemana arah tujuannya? Cuma satu arah tujuannya. Orang yang paham pasti tahu. Kemana arahnya? Mengarahkan kebencian masyarakat kepada penguasa. Itu doang. Dan yang kayak gini dibilang salafi. Baru zaman sekarang. Ma'adzallah. Ya. Wan nasihat li'ammatil muslimin, dan nasihat untuk umumnya kaum muslimin. An ta'mur bil ma'ruf, agar kau menyampaikan amar ma'ruf, wa tanha 'anil munkar. Ya? Dan menyampaikan mengingkari kemungkaran yang terjadi padanya. Wa an tu'allim al-jahil, agar kau menyampaikan ilmu kepada yang jahil. Wa tudzakkir al-ghafil, agar kau memperingatkan yang lengah. Wa tawadda lahu minal khair ma tawadduhu li nafsik, dan mencintai bagi muslim kebaikan-kebaikan yang kau cintai bagi dirimu. Wal 'ataf 'alal faqir, dan berlembut kepada seorang fakir. Was sadaqah 'alal muhtaj, dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Hadza minan nasihat, itu semua bentuk nasihat. Wa kadzalika yabzul al-mashurah at-tayyibah liman istasyara. Ya, memberikan musyawarah yang baik kepada orang-orang yang meminta musyawarah. Wa hifdzul asrar, juga menjaga rahasia-rahasia, aib-aib muslim. Itu bentuk nasihat. Kalaupun kau ketahui itu aibnya, ya, kau tak punya hak menyampaikannya. Ya. Liman ista'manah, bagi orang-orang yang memberikan kepadamu rahasia tersebut. Wa hifdzul wada'i, menjaga barang-barang titipan. Yakunu nasihan min jami'il wujuh. Jadilah seorang muslim seorang yang tulus dari segala sisi. Nasihat fil bai' wa syara', bahkan tulus di dalam jual beli. Tidak mengurangi hak penjual, tidak mengurangi hak pembeli. Ya? La yaghish wa la yakhda', tidak menipu, tidak ngerjain. Ya. Hadhihi minan nasihat bi ikhtisar, demikianlah yang ini bentuk penjelasan nasihat secara singkat. Faman lam yakun kadzalik fa innahu ghash. Maka barang siapa yang belum memenuhi sifat-sifat itu, maka dia ghash, dia menipu muslim. Ya? Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kita, maka ia bukan dari golongan kita. Ya.
Tapi alhamdulillah kita selesaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang masuk ke bab 81. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.